Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Telah datang kepada kita semuanya bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Pemirsa, puasa adalah suatu ibadah yang memang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Oleh karena itu kita wajib mengikuti seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Pada kali ini Tali Kata Podcast hadir bersama seorang kiai, seorang tokoh pendidikan, seorang pengusaha, wah kumpul semuanya ya. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nurianto MMH. Wah banyak gelarnya, tetapi saya tidak bacakan semuanya karena tidak hafal. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cerah dan penuh bersahaja Pak Prof di awal bulan suci Ramadan kali ini. Siap untuk menyapa seluruh pemirsa mengawali bulan suci Ramadan saat ini. Pak Prof, pemirsa di sini nih semuanya pada menunggu apa yang akan disampaikan oleh Pak Prof. Materi atau temanya adalah Marhaban ya Ramadan. Pak Prof, berbincang sejenak, kira-kira apa sih makna Ramadan itu dalam Islam kira-kira Pak Prof? Terima kasih ya Pak Kiai Dr. Abusiri. Waduh, ini luar biasa nih Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa sebentar lagi kita menyambut Ramadan. Jadi kita tahu bahwa Ramadan itu berasal dari kata ramida yang berarti panas dan membakar. Maknanya adalah bulan yang membakar dosa-dosa hamba yang bertobat. Jadi karena bulannya itu bulan panas, tapi spesifiknya filosofinya adalah membakar dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan sungguh untuk beribadah secara istilahnya, Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender hijrah yang diwajibkan dalamnya puasa bagi orang yang beriman. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga adalah menahan diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya itu ada dua. Yang pertama adalah membakar dosa-dosa karena itu adalah bulan panas. Yang kedua adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik-baik nih Pak Kiai. Siap. Kalau Ramadan harus bisa menahan diri dari segalanya gitu loh. Demikian saya pikir maknanya gitu. Makna Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nurianto terkait dengan makna Ramadan itu sendiri. Bulan Ramadan itu memang bulan spesial, bulan di mana kita semuanya berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Oleh karena itu kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pak Prof yang luar biasa, ini penampilannya santai, low profile beliaunya itu. Padahal sederet jabatan berada di pundak beliau, kemudian kesibukan di kampus, kesibukan di pengusaha juga ya. Kemudian di organisasi-organisasi juga banyak yang
beliau pegang sehingga luar biasa. Ya, terus kemudian masih juga sempat memikirkan umat Islam di seluruh dunia terkait dengan mengajak agar supaya di bulan suci Ramadan ini untuk beribadah dan selalu mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Prof, di bulan suci Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Kira-kira keutamaan-keutamaan apa saja kira-kira Pak Prof itu yang ada di bulan suci Ramadan ini? Terima kasih Pak Kiai. Jadi begini, bulan Ramadan itu kita tahu bahwa turunnya Al-Quran. Ya. Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi kaum muslimin. Nah, kemudian pintu surga itu dibuka dan pintu neraka ditutup. Jadi kalau misalnya pada bulan Ramadan kita masih berbuat di luar daripada ajaran agama, maka itu sudah keterlaluan itu Pak Kiai. Karena pintu surga dibuka dan pintu neraka sudah ditutup. Jadi makanya kita harus bisa menahan diri. Nah, yang ketiga adalah pada bulan Ramadan melipat gandakan pahala amal ibadah dan memudahkan hambanya untuk berbuat kebaikan. Jadi disinilah kita harus berbuat kebaikan. Misalnya bersedekah, infak, kan gitu toh. Dan berbuat baik dan selalu tersenyum. Itu satu doa itu, satu amal. Berarti senyum ibadah, Bro. Ibadah. Nah, apa yang kita tunggu lagi adalah malam Lailatul Qadar. Nah, inilah yang satu malam yang lebih baik dari si bulan, di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan maknanya lah bulan penuh ampunan dan bulan penuh rahmat. Jadi ini makanya ditunggu oleh kaum muslimin. Memang kan begitu Pak Kiai. Baik, luar biasa ini apa yang disampaikan Kiai kita ini, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nuryanto, Magister Hukum. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk meningkatkan stamina kita, kesehatan kita selama bulan suci Ramadan, jangan lupa kita ada tali tahone ya. Seduh air panas, kemudian 2 sendok atau 3 sendok diberikan madu, insya Allah tubuh kita akan menjadi sehat walafiat dan selama melaksanakan ibadah puasa kita diberikan kesegaran tubuh kita. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nuryanto bahwa Al-Quran itu adalah merupakan pegangan hidup kita. Ya, oleh karena itu kita umat Islam agar supaya selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tadi disampaikan juga oleh Bapak Kiai kita, bahwa kita harus pandai-pandai untuk menahan diri, karena banyak godaan, banyak cobaan selama kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Hendaknya kita bisa menahan diri kita, agar supaya tidak sia-sia puasa kita, agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya juga kita diminta untuk berbuat baik, selalu berbuat baik, termasuk diantaranya ya bersedekah, berinfak di bulan suci Ramadan. Banyak kegiatan-kegiatan yang yang harus disupport oleh pemirsa. Mari kita bersama-sama selama bulan suci Ramadan infakkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Prof, kita lanjutkan.
Nah, dalam melaksanakan ibadah puasa ya, ini dalam rangka menyambut menyambut Ramadan. Kok Idul Fitri ya? masih lama nih, masih lama, baru awal Ramadan ini. Ini sikap Muslim ini seharusnya seperti apa dalam menyambut bulan suci Ramadan ini mestinya, Pak Prof? Ya, terima kasih Pak Kiai Dr. Abu Siri. Jadi begini, sikap kita dalam menyambut bulan Ramadan adalah satu, membersihkan niat. Itu yang paling penting, membersihkan niat dan hati. Nah, yang kedua, menyambut Ramadan ini dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti kita sholat yang diperbanyak, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan qiyamul lail, menjaga akhlak dan lisan. Jadi banyak kita yang tergoda, yang tidak bisa itu adalah menjaga lisan. Ini yang harus kita betul-betul kita menjaga lisan. Kemudian adalah melatih kesabaran, kejujuran, dan kepedulian sosial. Nah, ini kesabaran juga perlu. Dalam ini kita melatih dan memperduli semua sesama umat muslim atau non muslim pun harus kita pedulikan. Dan terakhir itu marilah kita memberikan sedikit rezeki kita untuk bersedekah, berimpak, dan untuk syiar agama Islam. Saya pikir kalau itu yang sudah kita lakukan, maka kita sikap seorang muslim dalam menyambut Ramadan sudah memberikan hal yang positif. Dan satu lagi, saya tercenguk apa yang dikatakan Kiai Abu Siri, bahwa salah satu hal adalah kalau kita bisa menahan lapar apabila kita makan satu butir korma dibantu dengan madu talita, itu bisa menahan lapar. Alhamdulillah, luar biasa. Ini ada tambahan ini, tips untuk melaksanakan ibadah puasa agar supaya sehat dari Pak Prof. Yang pertama, jangan lupa siapkan kurma. Ya. Betul, Prof. Betul. Yang kedua, siapkan madu. Ya, madu sudah disiapkan oleh Talita, tinggal pesan, tinggal kontak, insya Allah siap diantar ke tempat kita masing-masing. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh Pak Prof itu membersihkan niat. Niat itu adalah kunci utama dalam kita melaksanakan ibadah. Ketika niat kita sudah benar, apapun yang dilaksanakan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Prof. Di antaranya Pak Prof juga tadi menyampaikan di bulan suci Ramadan perbanyak baca Al-Quran. Begitu Pak Prof tadi ya. Sholat malam atau sholatul lail, qiyamul lail ya. Jadi sholat malam juga penting. Perbanyak zikir ya, perbanyak zikir banyak. Kalau tidak baca Al-Quran ya zikir. Dan kita selama melaksanakan ibadah puasa juga dianjurkan untuk menjaga lisan agar supaya ibadah kita tidak sia-sia. Ya, kita hanya hanya dapat laparnya saja, hausnya saja. Kenapa? Karena lisan kita tidak ikut puasa, Pak Bro. Karena kalau lisan kita tidak ikut puasa, itu malah ya kita hanya dapat laparnya saja, Bro. Ya, tidak dapat pahala puasa. Ya. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Prof, kira-kira kalau Pak Prof dalam melaksanakan ibadah puasa di keluarga Pak Prof itu apa saja biasanya yang dilakukan di awal bulan suci Ramadan biasanya, Pak Prof? Iya, terima kasih. Jadi kalau saya biasanya di awal puasa, ya kita lebih banyak merenungkan diri dulu. Apa yang sudah kita perbuat, kemudian kita niatkan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk menyambut Ramadan. Kemudian biasanya kita mulailah sholat berjamaah untuk menyambut Ramadan sampai akhir, terutama dalam hal tarawih. Itu yang kita harus lakukan, tarawih dan banyak berzikir. Ya.
Oke, itu tadi apa yang dilakukan biasanya di keluarga Pak Prof. Nuryanto bersama keluarga, biasanya sholat tarawih berjamaah, ya, bareng-bareng berjamaah sholat tarawih, kemudian baca Al-Quran, tadarus bersama keluarga. Alhamdulillah ini sungguh luar biasa. Dan jangan lupa nanti infak sedekahnya Pak Prof ya. Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah. Ini biasanya Pak Prof sering mengadakan ya takjil, terus kemudian infak sedekah selama bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa barangkali mungkin waktu yang sudah sekian lama, maka kira-kira harapan dari Pak Prof kepada pemirsa dalam melaksanakan ibadah puasa dalam menyambut bulan suci Ramadan ini kira-kira apa Pak Prof? Harapan saya bagi umat muslim, yang pertama adalah luruskan niat. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah banyak bersedekah. Dan yang ketiga adalah memperbanyak ibadah. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana kita bisa merenungkan diri. Ini yang paling penting bagi saya. Jadi sehingga dengan demikian diharapkan insya Allah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi harapan dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nuryanto MHMM terhadap kita semuanya. Mari kita bersama-sama pertama luruskan niat. Ya, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya semua ibadah kita tergantung kepada niatnya. Kalau sudah niatnya bersih, ikhlas begitu ya, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harapan dari beliau tadi, mari selama bulan suci Ramadan untuk memperbanyak infak dan sedekah. Insya Allah infak dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Prof ya. Amin. Kemudian selanjutnya adalah harapan dari Pak Prof juga, harapannya adalah mari kita bersama-sama untuk memperbanyak ibadah. Ibadah qiyamul lail, salat malam, zikir dan seterusnya mari kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Yang terakhir, mari kita bersama-sama untuk merenungkan diri. Ya, merenung apa yang telah kita perbuat. Tidakkah kita melakukan hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau disampaikan lagi untuk pemirsa Pak Prof? Saya pikir cukup. Saya kira sudah cukup pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nuryanto MHMM. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semuanya dalam rangka melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Terima kasih Pak Prof sudah bisa hadir bersama Tali Kata Podcast, Talita Media Raihan, kebanggaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.